Selamat malam semua, selamat malam Miss, kepada Miss Nur Apni Damanik. Kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan ruang lingkup jaringan komputer. Yang di sini yang pertama itu kami ada yang bernama Ari Aprianto Lase, yang kedua itu Delpi Saputri Warohu, yang ketiga Endang Rotamawuli Simanjunta, yang keempat Elvi Tamawati Merpaung, yang kelima Alvinus Neborhu dengan nama saya, yang keenam itu Melani Putri Stumeyang, yang ketujuh Yandri Yani. Oke, yang pertama itu yang menjelaskan dari Delpi Waru. Saya persilakan waktu dan tempat. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya. Saya akan membacakan ruang lingkup jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu atau Wagito 2005. Perangkat yang terhubung dengan jaringan disebut juga sebagai node. Lanjut, server merupakan pelayanan atau induk dari kumpulan-kumpulan komputer atau stasiun kerja atau workstation. Server bertugas mengordinasi kerja dari stasiun kerja, mengatur kegiatan pengguna komputer atau pemakaian atau user, dan memonitor kerja dari beberapa stasiun kerja tersebut. Server juga berfungsi mengatur pemakaian komputer dalam menggunakan perangkat lunak atau software, ataupun perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, server terbagi menjadi 4 macam, yaitu A. File server berfungsi untuk menangani atau file yang dapat diakses oleh klien. B. Print server berfungsi sebagai pengontrol printer yang dapat digunakan oleh klien. C. Web server berfungsi menangani halaman-halaman web yang dapat diakses oleh browser. D. Mail server berfungsi menangani surat elektronik. Oke, terima kasih. Kepada Yandriani, saya persilakan waktu dan tempat. Jaringan komputer berdasarkan ruang lingkup dan jangkauan. Yang pertama, ada jaringan LAN atau Local Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Lanjut, Bang. Yang kedua, ada jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10-50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. MAN sendiri mempunyai karakteristik yang pertama, meliputi area yang lebih luas dari LAN. Yang kedua, sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh suatu organisasi. Yang ketiga, MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi. Yang keempat, sekalipun MAN lebih besar dari LAN, teknologi yang dipakai biasanya sama dengan LAN. Yang kelima, MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Oke, terima kasih kepada Yani Yandri. Selanjutnya kami persilakan kepada Mei Sitomeyang untuk menjelaskan jaringan WAN. Kepada Mei Sitomeyang, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih. Yang ketiga, jaringan WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, jaringan komputer antara wilayah atau kota ada 5
Contoh yaitu kantor cabang Bandung, kantor cabang Surabaya, kantor cabang Palembang, kantor cabang Jakarta, dan Telekomunikers. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ms. Tomeyang. Selanjutnya kami persilakan kepada Kak Elvita Marpaung. Kak pada Kak Elvita Marpaung, saya persilakan waktu dan tempatnya. 4. Internet atau International Network. Interconnection Network adalah sebuah jaringan komputer global yang memungkinkan semua komputer di dunia dapat saling berkomunikasi atau bertukar data atau informasi menggunakan protokol TCP atau IP sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media informasi dan sarana komunikasi. Secara umum, internet dapat dijabarkan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan seluruh komputer di dunia dengan memanfaatkan standar transmission control protokol. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jaringan ini berupa jaringan kabel, wireless, atau gabungan dari keduanya. Agar komputer dapat berkomunikasi, maka diperlukan penanda khusus atau alamat unik di tiap komputer yang terhubung ke internet. Jaringan besar internet terbentuk dari banyak jaringan besar, sedangkan dan kecil yang saling terhubung. Jaringan besar ini dikenal dengan Network Service Providers atau NSP. Perusahaan besar NSP seperti UNET, Servernet, IBM, BBN, Planet, Sprintnet, PCnet, atau yang lain harus saling terhubung agar komputer klien di bawahnya bisa saling berkomunikasi. Setiap NSP harus terkoneksi ke 3 titik Network Access Points atau NAP. NAP memungkinkan paket data untuk dikirim dan diterima dari satu NSP ke NSP yang lain. Antar NSP juga harus saling terkoneksi dengan Metropolitan Area Exchange atau MAE. Fungsi MAE sama dengan NAP, bedanya hanya MAE dimiliki secara privat. NSP juga menjual bandwidth dalam ukuran yang lebih kecil ke ISP atau layanan bandwidth yang lebih kecil sehingga kamu bisa menikmati internet dengan murah yang kamu beli dari ISP. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Elvita Marpaung. Selanjutnya, saya sendiri yang membacakan manfaat jaringan komputer. Yang pertama itu manfaat jaringan komputer, yang pertama itu berbagai sumber daya. Yang kedua, sarana komunikasi. Yang ketiga itu integritas data. Yang keempat itu keamanan data. Yang kelima, efisiensi sumber daya. Di sini manfaat jaringan data itu cukup banyak juga selain dari kelima ini. Oke, selanjutnya penggolongan jaringan berdasarkan topologi. A. Bintang. Pada topologi bintang terdapat perangkat komputer yang berfungsi sebagai pusat pengontrol semua komponen dalam jaringan yang hendak berkomunikasi dan berinteraksi harus melalui pusat pengontrol tersebut. Pusat pengontrol tersebut jika terjadi kegagalan transmisi, penyebabnya kegagalan akan mudah untuk diketahui karena dalam topologi bintang, hubungan dan pengelolaannya lebih mudah. Akan tetapi jika pada pusat pengontrol terjadi kerusakan, jaringan secara keseluruhan akan mengalami kegagalan. Yang kedua itu atau B, cincin. Pada topologi cincin, informasi yang akan dikirim oleh sebuah komputer akan dilewatkan ke media transmisi, melewati satu komputer ke komputer selanjutnya. Akibatnya, jika terjadi kegagalan transmisi pada salah satu simpul, semua hubungan akan terputus. C. Bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan komputer yang semua simpulnya dihubungkan oleh kabel yang disebut bus. Kabel yang digunakan bus adalah kabel koaksial. Jika seorang pemakai mengirimkan pesan kepada user lain, pesan tersebut akan ditransmisikan melalui bus. Yang ke D, pohon. Topologi pohon merupakan pengembangan dari topologi bintang. Salah satu simpul menjadi pengontrol bagi sejumlah simpul yang berada di bawahnya. Topologi pohon banyak digunakan pada LAN karena kemudahannya dalam melakukan ekspansi. Selain itu, pengembangan cukup mudah dibandingkan yang lain, seperti pemakaian kabel yang tidak terlalu banyak. Yang terakhir, kerugian atau kelemahan jaringan komputer. Yang pertama itu maraknya tindakan kejahatan melalui jaringan komputer, yang dimana kita tahu misalnya yang telah terjadi di Indonesia yaitu pencurian data oleh cybercrime. Ya, data kita diperjualbelikan oleh, ya kita tahu bahwasanya Kominfo yang telah terjadi ya. Yang kedua itu rentan terhadap penyebaran virus komputer, terutama virus-virus baru yang meresahkan. Itu yang terjadi
yang sering terjadi adalah ketika suatu komputer itu mempunyai atau mendownload suatu aplikasi yang tidak secara sah atau ilegal, itu akan mendapatkan suatu virus komputer yang dimana nanti virus komputer itu akan menjebak ke komputer yang menyebabkan komputer itu tidak lagi menyala. Yang ketiga itu terjadinya perkembangan sifat individualitas, terutama bagi administrator jaringan yang selalu menggunakan password dalam melakukan setting konfigurasi sistem komputer jaringan yang ditanganinya. Orang lain akan menggunakan komputer tersebut harus mendapat izin darinya dan telah didaftar sebagai user. Ini yang terjadi ketika kita komputer kita ya memiliki password. Ketika password itu tidak diketahui oleh orang lain, maka laptop itu tidak akan bisa dibuka. Dan ketika orang tersebut memiliki akses, kita bisa mengizinkannya melalui ya kita daftarkan sebagai user atau kita daftarkan orang tersebut sebagai admin. Dan ketika kita sudah daftarkan orang tersebut, dia sudah mengetahui password kita juga, settingan kita, maka komputer kita itu bisa dibuka oleh dia dan bisa mengakses komputer kita juga. Yang keempat itu mudahnya tindakan pemalsuan informasi palsu yang menyesatkan. Ya, ini terjadi juga ketika jaringan komputer kita itu berhubungan dengan komputer yang lain. Dan komputer lain itu disalahgunakan, itu bisa menyebabkan pemalsuan informasi yang dimana informasi yang kita kirimkan bisa jadi itu tidak valid atau bisa menyebabkan informasi hoax. Oke, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Ms. Nur Apni Damanik dan kepada teman-teman. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat. Selamat malam. Oke, bye. Bang semuanya.